Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen serta para audiens yang menonton video ini, yang saya hormati Bapak Saiful Anam SIP MSc MIS selaku dosen pengampu mata kuliah Ide-ide Politik Umum. Perkenalkan, nama saya Ridho Al-Arsi dari Program Studi Hubungan Internasional kelas C tahun 2021. Saya di sini akan menerangkan bagaimana perspektif agama Islam terhadap ideologi sosialisme. Dalam video ini ditunjukkan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Ide-ide Politik Umum. Baik, kita mulai dari arti sosialisme itu sendiri. Sosialisme adalah sebuah paham yang mengajarkan tentang penghapusan terhadap kesenjangan sosial dengan cara mengutamakan kebersamaan dalam segala aspek kehidupan. Sosialisme menghapuskan semua kepemilikan yang bersifat pribadi dan hanya meninggalkan kepemilikan yang bersifat umum. Jadi prinsipnya adalah semua milik kita bersama. Tidak ada yang dianggap milik pribadi. Jadi pada saat kehadiran Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin menjadikan agama Islam berada di posisi tengah-tengah. Hal ini saya katakan demikian karena dalam sosialisme terdapat hanya ada prinsip-prinsip kebersamaan tanpa mengenal prinsip-prinsip yang individu atau yang bersifat pribadi. Sedangkan dalam Islam, selain mengutamakan kepentingan bersama, di sisi lain Islam juga mendukung dalam hal kepemilikan pribadi. Artinya tidak hanya mendukung sosialisme, tetapi beberapa paham ajaran agama Islam itu bertolak belakang dengan sosialisme. Kemudian pandangan Islam terhadap sosialisme yakni berada di tengah-tengah, di mana dalam satu konsep Islam terdapat unsur yang menghargai kebersamaan dan di sisi lain juga menghormati tentang hak individual. Islam sangat erat dengan umatnya, di mana Islam memiliki sisi sosialis, kemudian Islam juga peduli terhadap kepentingan bersama. Di dalam Islam, kita diajarkan untuk saling menghargai, saling membantu satu sama lain ketika saling dibutuhkan. Jadi, sosialisme dalam pandangan agama Islam sudah sejak zaman Rasulullah SAW, yang dimana beliau sudah terlebih dahulu mempraktekkan, mencontohkan konsep-konsep sosialisme dalam kehidupan agama Islam jauh sebelum Karl Marx menjelaskan tentang hal itu. Sosialisme muncul karena adanya kapitalisme. Kemudian kapitalisme ini membuat adanya kemiskinan, adanya penindasan terhadap warga-warga kecil, adanya kesenjangan sosial, membuat yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Oleh karena itu, agama Islam yang merupakan agama pembebasan, dalam ajarannya, agama Islam selaras dengan sosialisme pada sisi ini untuk menghilangkan sebuah penindasan. Jelas dikemukakan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 5-6 yang berbunyi, dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi ini. Itu arti dari dari Quran surat Al-Qasas ayat 5 dan 6, yang artinya dari ayat tersebut Allah sudah bisa kita simpulkan bahwa Allah tidak senang tentang adanya penindasan. Dan kita dapat simpulkan lagi, sosialisme adalah salah satu cara
untuk menghilangkan penindasan tersebut yang pernah terjadi di muka bumi. Paham ini selaras dengan agama Islam. Namun ada beberapa paham sosialisme yang bertolak belakang dengan agama Islam. Jadi posisi Islam dapat disimpulkan berada di tengah-tengah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.